Eksistensialisme merupakan suatu bidang filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan cara penggunaan metode fenomenologi. Para eksistensialis seperti Heidegger menggunakan reduksi fenomenologis dan untuk mengungkap pengalaman manusia dan eksistensi, namun menolak reduksi transkendental karena dinilai tidak realistik. Dengan hal tersebut, mereka setuju dengan hasil reduksi transkendental, yakni bahwa kesadaran pada dasarnya ialah intensional dan dunia manusia pada dasarnya merupakan hasil penciptaan atau pemaknaan manusia, dan ia hidup dalam dunia yang telah diciptakan atau dimaknanya itu. Eksistensialisme juga merupakan suatu faham yang secara terminologis berarti keluar untuk menyadari bahwa dirinya berdiri sendiri, karena dirinya ada, memiliki aktualitas, dan mampu menilai apa yang dia alami. Menurut Søren Kierkegaard, eksistensi adalah suatu keputusan yang berani diambil oleh manusia untuk menentukan hidupnya dan menerima konsekuensi yang telah manusia ambil. Setiap eksistensi memiliki ciri yang khas. Søren Kierkegaard telah mengklasifikasikan menjadi 3 tahap, yaitu tahap estetis atau the aesthetic state, tahap etis, the ethical state, tahap religius, the religious state. Yang pertama adalah tahap estetis. Terminologi estetis berasal dari bahasa Yunani, yang berarti mengindra, mengecap. Yang kedua ada tahap etis. Tahap etis merupakan suatu tahap di mana individu membuat pilihan bebas atau sebuah lompatan eksistensial. Yang terakhir adalah tahap religius. Tahap religius merupakan tahap tertinggi di eksistensial manusia. Di sini saya akan menjelaskan eksistensialisme menurut Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche melihat manusia sebagai makhluk yang harus terus-menerus bereksistensi, yaitu manusia yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi manusia super Übermensch yang bermental pemimpin. Menurutnya, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang punya keinginan untuk berkuasa, will to power, dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super Übermensch yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan, karena dengan menderita, orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Satu-satunya jalan untuk menjadi Übermensch adalah penderitaan, sebab melalui penderitaan, manusia mencoba untuk menggunakan akal budinya dengan lebih giat sampai ia menemukan jati dirinya. Dia mengatakan, "My formula is amor fati, not only to bear up under every necessity but to love it." Nietzsche tidak hanya berusaha menghadapi penderitaan, tetapi juga mencintainya. Karena itulah jalan menuju Übermensch. Demikianlah manusia bereksistensi. Berbeda dengan Kierkegaard, Nietzsche dikenal sebagai seorang eksistensialis ateis, bahkan disebut pembunuh Tuhan. Karena cetusannya God is not, manusialah yang menjadi Übermensch dan menjadi pencipta pendobrak nilai-nilai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang eksistensialisme. Pada dasarnya, eksistensialisme adalah sebagai protes terhadap pandangan bahwa manusia adalah benda, serta tuntutan agar eksistensi personal seseorang harus benar-benar diperhatikan. Prinsip lain, eksistensi lebih dulu daripada esensi, yang artinya manusia akan memiliki esensi jika sudah eksis sebelumnya.
dan esensi akan muncul ketika manusia mati nantinya. Jean-Paul Sartre lahir pada tanggal 21 Juni 1905. Beliau adalah seorang filsuf eksistensialis yang lahir dan dibesarkan di Paris. Beliau meraih gelar doktor di bidang ilmu filsafat. Sartre merupakan salah satu pendukung gerakan-gerakan kiri dan pembela kebebasan manusia. Manusia sendiri menurut Sartre berbeda dengan makhluk lain karena kebebasannya. Menurut Sartre, manusia ketika ada pertama kali adalah sebuah benda, tetapi kemudian berubah menjadi manusia sejati ketika ia secara bebas memilih moralitas yang diinginkannya. Oleh karena itu, setiap manusia menjadi juri moralitas tertinggi. Setiap orang adalah penemu nilai. Setiap orang sepenuhnya milik dirinya sendiri. Maka ia harus memilih sendiri dan memutuskan untuk dirinya sendiri. Kesadaran akan kebebasan menurut Sartre juga merupakan sebuah penderitaan karena harus ada pertanggungjawaban yang mengerikan yang mengikuti. Jika tindakan-tindakan manusia selalu di bawah kendali dirinya, kemudian mereka tidak menemukan kesalahan atau kegagalan, berarti kata Sartre mereka belum berbuat apa-apa. Karena manusia dihukum untuk menjadi bebas, maka ia membawa beban seluruh dunia di atas pundaknya. Ia bertanggung jawab untuk dunia dan untuk dirinya. Sebagai jalan ke ada pertanggungjawaban yang absolut, ini bukan sikap penyerah, tetapi persyaratan yang logis dari akibat kebebasan. Suatu keinginan adalah sia-sia seperti halnya keseluruhan eksistensi manusia. Setiap aktivitas manusia pasti menuju kegagalan. Inilah yang disebut oleh Sartre sebagai penderitaan eksistensi. Segala sesuatu secara menakutkan adalah mungkin karena tidak ada satupun hal yang memiliki tujuan pasti yang ditakdirkan. Manusia hanya terus-menerus menciptakan keadaan seiring dengan berjalannya hidup dan bebas untuk melepaskan kungkungannya kapanpun. Maka hal terbaik yang bisa kita lakukan menurut Sartre adalah dengan hidup secara autentik. Manusia pada akhirnya menyadari bahwa kehidupan adalah hasrat yang sia-sia. Hal ini terjadi karena segala sesuatu yang ada lahir tanpa akal, mengeluarkan dirinya keluar dari kelemahan dan mati karena pilihan. Dalam kehidupan ini, sadar atau tidak sadar, kita senantiasa mencoba untuk lari dari penderitaan, untuk menolak kebebasan kita dan bertanggung jawab yang mengikutinya melalui berbagai macam strategi. Gagasan Sartre dalam karyanya Eksistensialis dan Humanis tahun 1948 mengatakan bahwa manusia modern harus menghadapi fakta bahwa Tuhan tidak ada. Menurutnya, karena Tuhan tidak ada, maka tidak ada hukum mengenai moralitas. Tidak ada norma-norma yang objektif. Mengapa tidak ada kebaikan atau nilai yang objektif? Sartre menjawab keserahan ini dengan tenang, karena tidak ada kesadaran yang sempurna dan tak terbatas untuk memikirkannya. Tuhan bukan akhir dari usaha filosofi. Dalam filsafatnya, filsafat Sartre merupakan suatu upaya untuk menarik kesimpulan penuh dari sikap ateis yang konsisten. Oleh karena itu, banyak persoalan-persoalan filsafatnya yang dijawab dengan akal. Karena Tuhan sudah tidak ada, mengapa manusia harus bebas? Menurut Sartre, ketika kita berbicara kebebasan, yang kita maksud adalah bahwa Tuhan tidak ada, sehingga penting sekali menarik konsekuensi-konsekuensi dari ketidakadaan Tuhan itu sampai ke ujungnya. Dunia dan benda-benda tidak tercipta, mereka hanya sekedar ada, memunculkan diri sendiri. Tanpa alasan untuk hidup, benda-benda yang sekedar ada, manusialah yang membuatnya. Bisa dipikirkan, manusialah yang menentukan sebab adanya benda itu, dan manusia juga yang memasukkan hukum-hukum ke dalamnya. Dalam pemikiran Sartre, manusia lebih banyak menjadi seorang pencipta karena dunia tidak mempunyai alasan untuk ada. Sartre menyebutnya absurd. Sesuatu yang absurd ini membuat manusia menjadi muak karena kurangnya makna dalam keadaan dunia dan benda. Konsep being dan nothingness merupakan pemikiran metafisik Sartre tentang adanya manusia dengan lawannya. Ketidakadaan, istilah ada mengacu pada suatu yang dapat berada atau lebih jelasnya tentang suatu yang ada.
meja, kursi, lautan, pepohonan, batu, planet, semua itu adalah sebuah substansi yang ada pada dirinya sendiri, atau istilahnya starter being in itself. Benda-benda tersebut di luar kesadaran kita dan tidak tergantung pada Tuhan dan semacamnya. Pada intinya, hal tersebut hanya hal itu sendiri. Manusia juga pada dasarnya ada untuk dirinya, being for itself. Manusia memang menyadari lingkungan sekitarnya, namun kata Sartre, lebih penting harus lebih mensadarkan lagi bahwa mereka harus sadar akan dirinya sendiri. Manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai. Seseorang yang saat ini menjadi mahasiswa ingin menjadi guru di masa depan. Hal ini berbeda dengan pohon pisang, ia tidak bisa memiliki keinginan atau tujuan untuk menjadi pohon pepaya. Inilah perbedaan kita dengan objek material lainnya. Dunia juga memiliki nothingness. Konsep berada atau ada dalam pemikiran Sartre mencakup berada pada dirinya, being in itself, yang berada untuk dirinya, being for itself. Maksud berada pada dirinya adalah semacam berada unseen. Ada banyak yang berada seperti pohon, binatang, manusia, benda-benda, dan sebagainya. Semua itu berada pada dirinya secara berbeda-beda dalam berbagai wujud. Semua benda ada dalam dirinya sendiri. Tidak ada alasan mengapa benda-benda berada. Segala yang berada dalam diri ini tidak aktif. Akan tetapi juga tidak pasif, tidak mengiyakan, dan tidak menyangkal. Yang berada dalam diri ini mentaati prinsip identitas dan mengalami perubahan-perubahan yang kaku. Menurut Sartre, segala yang berada dalam dirinya memuakkan karena ada begitu saja, tanpa kesadaran, tanpa makna, sedangkan maksud berada untuk dirinya yaitu berada dengan sadar akan dirinya, yaitu cara berada manusia. Maksud berada untuk dirinya tidak mentaati prinsip identitas seperti halnya yang berada pada dirinya. Manusia mempunyai hubungan dengan keberadaannya, ia bertanggung jawab atas fakta, berbeda dengan benda-benda sebab benda hanyalah benda, tetapi tidak demikian dengan manusia karena manusia memiliki kesadaran, yaitu kesadaran pra-reflektif dan reflektif. Berada untuk dirinya, being for himself, yaitu kehadiran manusia dirinya sendiri sebagai ada, yang menyebabkan ketidakadaan muncul di bumi ini dan ketidakadaan yang muncul di dunia, menyebabkan manusia memeluk kebebasannya, suatu kebebasan yang membuat kecemasan. Ide dasar dari konsep being and nothingness adalah bahwa masing-masing orang mempunyai kesempatan yang luas untuk membuat atau mengidentifikasikan dirinya menjadi semacam apapun, entah menjadi seorang intelektual, seorang yang jenius, ataupun menjadi seorang pecundang sekalipun. Sartre mengatakan bahwa Anda bukanlah diri Anda. Artinya meskipun kita mungkin berhasil mengidentifikasikan diri Anda, segala perilaku Anda tidaklah ditentukan oleh semua fakta ini. Anda masih tetap dapat menolak kecenderungan yang mungkin sudah mengakar dalam usaha Anda dan perilaku secara baru dengan menggunakan cara-cara yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pemikiran Sartre tentang eksistensialisme sekaligus menolak pandangan psikoanalis Sigmund Freud. Pemikiran Sartre tidak bertujuan untuk membuka aspek ketidaksadaran dari pemikiran manusia, tetapi hendak membuat sesuatu menjadi lebih jelas dan terbuka dari sesuatu yang sebelumnya kita sadari sebagai sesuatu yang suram dan tidak jelas. Intinya, Sartre mengatakan bahwa ketidaksadaran adalah suatu yang tidak ada atau absurd. Eksistensialisme menurut Muhammad Iqbal dijabarkannya melalui filsafat Hudi-nya. Hudi memiliki arti pribadi atau diri. Pandangannya tentang Hudi ini didasarkan pada Al-Quran Surah An-Najm ayat 38 sampai dengan 39 yang berbunyi, Alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Artinya,
seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Melalui firman di atas, Muhammad Iqbal menunjukkan bahwa eksistensi manusia ialah pribadi yang bertanggung jawab akan tindakannya sendiri, dan ia hanya akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Dengan kata lain, eksistensialisme Muhammad Iqbal sangat mementingkan individualisme. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi manusia adalah kebebasan, akan tetapi kebebasan di sini ialah kebebasan yang merupakan anugerah dari Tuhan.